tempe, terasi, tape. Teman-teman mungkin sudah familiar dengan makanan yang dibuat dengan proses fermentasi ini. Apakah ada makanan fermentasi yang lain? Dan apakah manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita? Yuk kita pelajari bersama. Halo teman-teman terkasih dimanapun teman-teman berada. Salam damai dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Lina. Saya adalah seorang istri dan ibu dari 3 anak laki-laki yang sudah dewasa. Dan saya juga adalah seorang pekerja di klinik mata di Sydney. Saya senang mengamati dan belajar mengenai kesehatan. Video ini saya buat untuk kita semua yang ingin belajar bersama dalam menjaga kesehatan tubuh dengan cara alami. Saya akan men-share cara membuat beberapa macam makanan fermentasi yang sering saya buat, mengupas video yang saya tonton, dan buku mengenai kesehatan yang saya baca. Sebagai seorang istri dan ibu, saya mempunyai tanggung jawab besar untuk memilih bahan-bahan makanan yang nantinya akan memberi nutrisi kepada keluarga saya. Kesehatan setiap individu akan memberi kebahagiaan bagi orang itu sendiri. Kebahagiaan tiap anggota keluarga akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga itu. Sedang kebahagiaan keluarga itu akan mempengaruhi kebahagiaan masyarakat di sekitarnya. Pencernaan kita adalah pertahanan tubuh kita yang pertama. Sistem pencernaan kita sangat panjang dan luas. Apabila dijabarkan, pencernaan kita itu sebesar lapangan tenis. Untuk melindungi tubuh dari serangan dari luar, pencernaan kita di mana nutrisi dan mineral dan vitamin diserap dilapisi dengan berjuta-juta microbiome atau bakteri bagus. Apapun yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi kehidupan komunitas bakteri dalam perut itu. Untuk menjaga kesehatan komunitas bakteri dalam perut, selama beberapa tahun ini kami sekeluarga mengkonsumsi makanan dan minuman fermentasi yang saya buat, dan kami sudah merasakan manfaatnya. Makanan fermentasi yang biasa saya buat adalah sauerkraut, kimchi, kombucha, kefir susu, natto, dan yogurt. Dalam video ini, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai manfaat dari makanan fermentasi. Proses fermentasi sebenarnya adalah proses penguraian kimiawi dari suatu makanan dengan menggunakan jasa bakteri Lactobacillus ragi dan mikroorganisme yang mengubah karbohidrat dan gula menjadi asam laktat, dan hasil fermentasi ini menghasilkan probiotik atau bakteri bagus. Proses ini memerlukan waktu tergantung dari jenis makanan yang kita fermentasikan. Ada 2 macam proses fermentasi. Fermentasi yang memerlukan oksigen atau aerobik, contohnya kombucha, tempe, dan kefir, dan fermentasi tanpa oksigen atau anaerobik, contohnya sauerkraut dan fermentasi sayuran. Makanan yang terfermentasi akan jauh lebih mudah dicerna oleh tubuh karena gula, karbohidrat, dan kandungan senyawa lain dalam makanan telah diuraikan terlebih dahulu. Karena itu, makanan yang terfermentasi akan terasa asam, seperti sayur asin. Makanan dan minuman yang telah difermentasi mengandung jauh lebih banyak vitamin, nutrisi, mineral, dan bakteri bagus yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh kita. Selain itu, makanan yang telah terfermentasi akan bisa disimpan dalam jangka waktu lebih lama di dalam lemari es
karena proses ini adalah proses pengawetan alami. Apabila populasi bakteri bagus di dalam perut jauh lebih banyak, secara otomatis populasi bakteri jahat di dalam perut akan berkurang. Berkurangnya bakteri jahat di dalam perut itu akan mengurangi keinginan kita untuk mengkonsumsi gula, karena gula yang adalah sumber dari segala macam penyakit seperti kanker, diabetes, serangan jantung, dan demensia adalah makanan dari bakteri jahat atau patogen itu. Dengan memelihara kesehatan perut, kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit, karena sebagian besar penyakit timbul dari dalam perut. Tubuh kita ibarat tanaman, perut kita ibarat akar, sedangkan mikroorganisme dalam perut ibarat tanah yang subur. Kebanyakan penyakit dimulai dari dalam perut. Jadikanlah makananmu sebagai obatmu, dan obatmu seharusnya adalah makananmu. Itulah yang dikatakan oleh Hippocrates, seorang dokter besar di zaman Yunani kuno. Kandungan probiotik dalam makanan fermentasi yang bisa kita buat sendiri jauh lebih bagus dari kandungan probiotik dalam bentuk kapsul atau bubuk yang biasa orang-orang beli di apotek. Berikut adalah manfaat dari asam laktat yang dihasilkan dari proses fermentasi. 1. Menstabilkan kadar gula dari dalam darah. 2. Mengkoreksi kadar pH dalam lambung. Apabila lambung kita kurang asam, maka kemampuan lambung untuk mencerna makanan terutama protein jadi kurang optimal. Memberi support untuk kehidupan komunitas bakteri bagus dalam perut, sehingga perut tidak dikuasai oleh patogen atau bakteri jahat. Ada sekitar 100 triliun bakteri bagus dalam sistem pencernaan yang sehat. Keempat, membantu pemulihan leaky gut syndrome. Leaky gut adalah kondisi di mana lapisan di usus rusak karena makanan, obat-obatan, bahan kimia, alkohol, sehingga menyebabkan partikel yang berbahaya seperti mikroba, bakteri jahat, makanan yang tidak tercerna secara sempurna, dan racun bocor melalui usus dan masuk ke dalam aliran darah. 90% dari penyerapan nutrisi terjadi di usus kecil. Kelima, membantu regulasi mood atau suasana hati. Mikroba di dalam lambung memproduksi neurotransmitter yang disebut gamma aminobutyric acid atau GABA yang membantu kita mengontrol perasaan takut dan khawatir yang berlebihan atau anxiety. Selain itu, lambung juga memproduksi hormon serotonin yang juga disebut happy hormone sehingga kita bisa mengatasi stres. Untuk teman-teman yang belum terbiasa makan makanan seperti ini, lebih baik untuk mencoba sedikit demi sedikit dulu untuk mengetahui reaksi tubuh kita. Apabila teman-teman telah terbiasa mengkonsumsi makanan fermentasi, untuk mendapatkan manfaat yang optimal, lebih baik mengkonsumsi berbagai jenis makanan fermentasi. Karena tiap makanan fermentasi mengandung kelompok bakteri yang berbeda dengan manfaat yang berbeda pula. Berikut kutipan dari Alkitab untuk kita renungkan. 1 Korintus bab 6 ayat 19-20. Ataukah tidak kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa share pengalaman teman-teman yang berhubungan dengan topik video ini. Apabila video ini bermanfaat bagi teman-teman, harap beri komentar, like, dan subscribe. Salam, Tuhan memberkati.